Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal 4, ayat 1-6. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebagai umat Tuhan, tentu kita tidak lagi asing dengan pengajaran, berpeganglah pada firman Tuhan, dengar dan lakukanlah itu dalam keseharian. Kemudian nampaknya setiap umat Tuhan juga sepakat bahwa firman Tuhan yang paling mendasar dapat kita temukan melalui Alkitab, yang adalah kumpulan pengajaran yang tidak hanya untuk didengarkan, tetapi juga perlu diwujudkan dalam hidup keseharian. Artinya, sebanyak apapun kita mendengarkan firman Tuhan, entah melalui pembacaan Alkitab secara personal, melalui pesan khotbah maupun kelas-kelas pendalaman Alkitab yang kita ikuti, hanya akan menjadi sia-sia jikalau kita tidak menindaklanjuti itu semua dalam cara pandang, perkataan, dan perilaku. Inilah salah satu bahaya yang sayangnya kerap luput dari perhatian umat Tuhan. Kita menyangka bahwa intensitas membaca atau mendengar firman Tuhan adalah cukup, padahal kita lupa bahwa itu semua perlu diupayakan dalam tindakan nyata. Bahkan, bahaya lain yang juga sangat mungkin muncul adalah ketika kita, sebagai manusia, memberikan tambahan atas berbagai firman Tuhan. Alih-alih bertindak atas dasar firman Tuhan, ternyata kita justru bertindak atas keinginan demi mencapai tujuan pribadi. Jika sudah seperti ini, maka entah sadar maupun tidak, sesungguhnya kita sedang memanipulasi firman Tuhan itu sendiri. Wejangan yang muncul dalam perikop ini menjadi cara dari Musa mengingatkan bangsa Israel agar mereka membangun budaya hidup yang berlandaskan firman Tuhan. Setiap perkataan Tuhan yang telah disampaikan melalui Musa dan ke-10 firman yang diberikan pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai merupakan fondasi identitas sekaligus budaya hidup dari orang Israel sebagai umat Tuhan. Terlebih lagi, Musa mengingatkan mereka agar tidak sekadar menyimpan semua perkataan Tuhan tersebut, melainkan melakukannya dan tidak mengurangi ataupun menambahkannya. Peringatan ini menjadi begitu esensial agar bangsa Israel mampu menjadi umat yang mengalami pembaruan di dalam dan oleh Tuhan. Semua itu pun hanya dapat terwujud ketika mereka bersedia melakukan firman Tuhan dalam kesetiaan. Selain itu, Musa juga mengajarkan bahwa kehidupan yang dijalankan dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan merupakan bentuk konkret kesaksian yang dapat dilakukan umat di tengah dunia. Sahabat Alkitab, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini telah mengajak kita untuk berani membangun kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan. Itu semua bukan hanya akan mendatangkan dampak positif bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi bentuk nyata kesaksian yang dapat kita berikan di tengah dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, bimbinglah kami, untuk tidak hanya sekedar membaca atau mendengar firman Tuhan, tetapi juga mampu mewujudkan itu dalam sikap kehidupan sehari-hari kami. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu menjadi nyata melalui kehadiran kami, dan banyak orang boleh mendapatkan dampak dari kuasa firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.